Selamat pagi, kita bertemu lagi di pertemuan ke-13 algoritma dan struktur data. Di pertemuan ini saya akan membahas tentang file header sama namespace yang sudah kita bahas sekilas di pertemuan sebelumnya ya. Nah, file header itu sendiri ia berekstensi H. Ini sama kayak IOStream itu ya. Bedanya IOStream itu dibuat oleh kode blocks-nya atau C++-nya sendiri, sedangkan nanti kita bikin sendiri file header-nya yang kita maunya. Kemudian file ini berisikan deklarasi fungsi sama definisi konstanta. Selain file header standar yang ada di C++, kita juga bisa bikin sendiri titik H-nya. Kita perlu nyimpan dia sebagai titik H aja. Jadi kalau yang utama usahain pakai CPP, yang header yang untuk nambah fungsi atau konstanta itu menggunakan titik H. Nah, seperti ini. Jadi nanti kita akan menyimpan yang ininya titik H ini sebagai headernya. Yang di running itu yang CPP. Nah, simpan di drive di folder name Anda. Jadi, kalau ini kode bloknya, bentar ya, saya jalanin. Nah, yang di sini seperti biasa, kalau kemarin itu kita create foldernya yang CPP, yang sekarang kita pilih yang file, ada C++ header. Go, kayak biasalah, di next saja. Kemudian yang ininya pilih titik 3, kemudian cari yang algo, misalkan algo TI 2B misalkan, atau cari aja yang suka-suka kalian ya. Nah, ini aja kalau saya. Kemudian namain sama hitung titik H. Hitung titik H. Tuh ya. Titik H-nya nggak usah aja, nggak apa-apa kayaknya. Langsung aja save. Nah, kita lihat hitung titik H. Ini header word-nya, hitung included-nya, finish aja coba. Nah, ini sebenarnya nggak usah juga, nggak apa-apa ya. Dihapus saja nggak apa-apa. Langsung aja define P3,14, kemudian segala macamnya sampai dengan dia yang volume bola. Nah, volume bola ini, ingat yang udah kita pelajari kemarin, yang preprocessor directive, ini spasi namanya apa, ini nggak ada spasinya, ini baru ada spasinya ya. Jadi jangan sampai nempel, jangan sampai ini ada spasinya, sesuaikan aja sama ini. Ini spasi, ininya nggak ada spasi. Untuk yang nama fungsi sama parameternya, baru kemudian isinya baru ada spasinya gitu. Oke. Kemudian header titik CPP. Nah, kita lihat header titik CPP itu satu folder sama hitung titik H tadi. Jadi kalau hitung titik H-nya saya bikin di algo, yang nantinya juga yang CPP C++ source itu nanti juga sama ya lokasinya, sama dengan hitung titik H. Sama dengan hitung titik H tadi yang algo TI2B. Kita namakan dia dengan header CPP. Di save aja, finish. Nah, pastiin lokasinya nyimpannya sama di sini. Tommy algo TI2B header titik CPP. Nah, baru kemudian ketikkanlah sesuai ini ya. Ini harus sama persis. Kalau hitung titik H, hitung titik H. Kalau header titik H, berarti header titik H. Usahain itu ya, bedain aja namanya. Yang satunya header, satunya hitung. Nah, kalau terjadinya kayak ini sama aja nantinya include hitung titik H, pas kita jalanin komputernya nganggapnya kayak gini loh. Ada define P3,14 dan seterusnya sampai define yang volume bola. Ya. Jadi include ini memasukkan coding yang hitung titik H ke sini, define P sampai dengan define volume bola, kemudian baru diikuti oleh
using namespace std. Kayak gitu aja sih sebenarnya. Nah, masukkan sembarang bilangan cin bil. Bilnya misalkan 7 dan dia luasnya jadi 49. Luas persegi. Nah, di header CPP nggak ada aslinya ya. Cuman karena dia sudah menginclude yang tadi, maka ada dianya luas persegi kayak gini. Luas persegi 7. Artinya 7 dikali 7 49 dan seterusnya sampai ini bawah-bawah ini. Nah, untuk volume bola sendiri, kenapa sih pakai koma? Kalau kalian nggak pakai koma, 4 dibagi 3, nanti hasilnya itu 1 dikali 100, beda ya, sama 1,33 kali 100 misalkan. Jadi koma-koma itu tetap perlu. Jadinya gunakan float atau pecahan, tergantung itunya. Untuk yang lain juga sama, luas persegi tadi udah. Kemudian luas lingkaran, berarti luas lingkaran itu adalah Pi kali R kali R, 314 kali 7 kali 7, hasilnya ini. Kemudian kelilingnya itu sama dengan ini ya, 6 kali sisi. Perseginya benar nggak sih? Keliling perseginya 6 kali sisi. Benar ya? Keliling persegi, masa sih 6 kali sisi? Benar? Apa 4 kali sisi? 4 kali sisi kayaknya. Keliling persegi 4 kali sisi keliling persegi ya. Ini ada salah, nggak apa-apa lah, biarin lah. Ini contoh aja. Keliling lingkaran 2 kali Pi kali R. Kemudian volume kubus, sisi kali sisi kali sisi, itu apa namanya ya, itu volume kubus itu sisi pangkat 3, volume bola 4/3 dikali Pi kali R kali R kali R. Nah, luas keliling persegi itu 4 kali sisi ya, ini kelilingnya. Kalau kubusnya baru 6 kali 4 kali sisi itu ya. Itu ada kurang dikit tadi, biarin lah, ini contohnya aja. Kemudian ada juga yang include kemarin kan bisa titik H sama titik CPP. Nah, kalau kita include-nya file CPP, maka fungsinya sekali aja ngetiknya, meskipun nanti ada banyak file CPP-nya. Nah, nama fungsi yang sama antara satu CPP sama CPP yang di-include itu jangan sama ya, seperti main. Jangan ketikkan di dua-duanya, tapi salah satu yang include-nya saja, yang utama. Kalau enggak, nantinya error. Nah, oke. Untuk menginclude yang kayak define, fungsi segala macam itu, yang pakai preprocessor directive, sebaiknya gunakan titik H aja, jangan CPP, biar nggak tukar-tukar. Nah, kayak gini ya, ada tambah CPP, ada utama CPP. Ini sama aja sebenarnya, sama kayak titik H. Kita bisa menggunakan titik CPP atau juga menggunakan titik H, sebenarnya sama-sama aja, boleh-boleh aja ya. Yang satunya titik H, nah ini ya titik CPP, sama-sama aja. Isian ayah Budi isian. Budi itu adanya yang di include tadi. Budi ini spasi, apa sih inputnya? Isiannya ayah Budi. Tuh, ayah Budi. Kemudian ini Budi, ini ayah Budi ya. Sama kayak ini Budi, ini ayah Budi. Kemudian tambah. Jumlah 21 dan 2 adalah tambah 21 angka 2. Angka 2-nya 2, 21-nya berarti harus ini 21 tambah 2, 23. Itu aja. Nah, kita bisa aja sebenarnya memasukkan file headernya dari directory lain. Nah, itu misalkan kita nggak mau satu folder ya, kita mau khusus misalkan library atau function nama foldernya. Nah, kita bisa aja sebenarnya misalkan yang header, my header titik H, misalkan gini. Ini saya tutup dulu. Hitung titik H-nya misalkan saya letakkan di sini. Hitung titik H fungsi. Nah, jadi nantinya di header CPP itu berubah dari awalnya include hitung titik H
menjadi nama folder. Nama foldernya apa tadi? Nama foldernya adalah fungsi. Jadinya fungsi garis miring hitung titik H. Ngitungnya dari mana? Ngitungnya dari ini ya, folder SAR ini dari header CPP. Ini kan ada di algo TI2B. Kalau satu foldernya di sini fungsi, dalam folder ini berarti algo TI2B fungsi, seperti itu. Nah, kalau kondisinya misalkan hitung titik H-nya saya taruhnya bukan di sini, tetapi di D kayak gini. Berarti dia itu bukan kayak fungsi ini lagi ya, tetapi dia titik-titik seperti ini. Benar nggak? Titik-titik. Benar ya? Titik-titik hitung H. Berarti dari folder yang ini, algo TI2B, itu dia bisa dikatakan dia back satu folder ke sini. Dia nyari nantinya hitung titik H nggak sih? Ada. Nah, kalau yang jadi pertanyaan itu adalah bagaimana kalau dia itu di dalam folder juga kayak ini, fungsinya dia itu ada di drive D di satu level sebelumnya. Bisa aja ya, fungsi misalkan. Nah, caranya adalah back, kemudian foldernya namanya apa, fungsi kayak ini. Nah, kalau di dalamnya gimana? Ada dua level, misalkan fungsi saya kayak gini bisa ya, fungsi saya misalkan begini, fungsi kemudian saya pindahin di sini, fungsi di dalamnya ada fungsi saya. Bisa aja ya. Jadinya di dalam folder fungsi ada fungsi saya, baru di dalamnya ada hitung titik H. Kurang lebih seperti itulah dianya ya. Nah, oke, itu aja yang basic dari basicnya. Oke, ini udah saya ajarkan tadi. Jadinya harus itu ya, kalau enggak nantinya error. Oke, nah ini contoh yang lainnya. Ini juga sama sebenarnya. Nah, ini kalau kalian jalankan, misalkan ini ada apa ya, nilai sama nilai. Yang ininya using namespace segala macam, ada IO stream, conio segala macam. Nah, nilai sama nilai, yang satunya integer, satunya double, itu nggak bisa ya. Konflik deklarasian double nilai sudah deklarasikan sebelumnya sebagai int nilai. Nah, itu nggak boleh kalau namanya sama, kecuali kita gunakan namespace. Namespace itu ibaratnya beda. Misalkan Budi di Pangkul beda sama Budi Sungai Liat, kayak gitu ya. Jadi dibedain. Jadinya satunya Budi Pangkul, satunya Budi Gabut atau apa ya gitu ya. Nah, jadi dia membutuhkan namespace agar komputer kita tahu yang mana sih yang kita acu variabelnya. Ini nanti baca aja sendiri ya di PowerPoint ini. Untuk penjelasan lebih lengkapnya saya baca yang coding dan inti-intinya saja. Oke. Ini ada contohnya lagi. Nah, ada scope global, ada scope lokal. Scope global itu yang di luar kurung perawal dari main ya. Misalkan di bawah using namespace nggak ada functionnya. Kemudian scope lokal yang untuk main atau function tertentu. Nah, kayak gini. Jadi nanti ada main itu ada X sama Y. int X. Nah, ini berarti dia bikin X untuk scope kurung perawal ini. Jadinya kurung perawal dalam kurung perawal main. Jadinya X sama dengan 50. Jadinya yang berubah adalah X dari kurung perawal ini ya, yang berubah. Yang ininya nggak berubah. Jadinya blok dalam X, Y. Y yang ini 50. 50 ini nantinya mengacu yang ini. Karena di dalam kurung perawal ini nggak ada Y-nya. Dia yang ini mengubah Y aslinya. Jadi kalau dijalankan 50. Nah, selepas dari sini dia menggunakan X yang ini. Jadinya X sama dengan 10, bukan yang berubah ya. Dan Y-nya dari 20 menjadi 50 karena udah diubah di dalam. Kecuali int Y, seperti itu. Itulah maksudnya dari scope. Oke, ini ada penjelasannya juga. Nah,
Kemudian untuk namespace itu kita pakai kata-katanya namespace nama underscore namespace misalkan. Kemudian codingnya apa? Itu kayak std kemarin ya. Nah, namespace juga bisa ditambahkan dengan prepending. Jadinya titik 2 itu sama kayak std titik 2 checkout kemarin. Cuma bedanya ini kita bikin sendiri ya. Nah, jadi contohnya seperti ini. Ada namespace 1, ada namespace 2. Yang satunya fungsi, namanya yang satunya juga fungsi. Nah, kita perhatikan dua-duanya sama-sama fungsi. Boleh? Boleh, karena beda namespace. Itulah kita menggunakan namespace. Kemudian yang satunya isinya fungsi dalam space 1, yang satunya fungsi dalam space 2. Jadi, kalau kita manggilnya ini, fungsi space 1. Space 1, nama namespace-nya. Kemudian titik 2 fungsi. Nama atribut atau functionnya di dalamnya atau variabelnya, yaitu fungsi dalam space 1. Yang ininya fungsi dari space 2. Kita lihat ya manggil yang ini. Jadinya komputernya tahu sekarang dia manggilnya mana sih. Nah, jelas seperti ini. Nah, ini sekedar perkenalannya aja biar kalian paham. Kemudian ini juga sama. First file sama dengan 500. Yang ini kalau kalian perhatikan using namespace std int file. Nah, yang ini di luar function first, di luar namespace first, di luar main. Jadinya nanti berlaku secara global yang file ini. Jadinya kayak gini, file global, file. Udah kita bikin filenya di dalam main, belum ada ya, int filenya. Dia nantinya manggilnya pakai file yang global ini, yaitu 100. Kemudian baru kita bikin deklarasi filenya jadi 200 sekarang. Jadi file first file dari namespace first, yaitu 500. Itu ya. Kemudian file lokal, file yang ini. Jadinya setelah dideklarasikan seperti ini, file yang ini mengacu yang ini. Kalau ininya nggak ada, berarti dia tetap mengacu yang global, yaitu 100. Gitu ya. Nah, yang ini contoh lainnya, ns1, ns2, yang satunya ada konstanta x, yang satunya value kembalikan 5, yang satunya kembalikan 2 kali x, 2 kali 100 itu 200. Kemudian nilai ns1, jadinya value dari ns1 dipanggil, yaitu 5 ya. Nah, ns2 value, berapa value-nya? 2 kali 100, jadinya 200. Kemudian ns2x, variabel x dari ns2 yaitu 100. Itu aja ya. Nah, kemudian ada juga using namespace. Jadinya ini bisa aja kita menggunakan, kasih tahu komputernya kita pakai namespace mana sih, semacam yang std kemarin. Jadinya kita nggak perlu lagi pakai titik 2 gitu. Jadinya saat kita pakai namespace std, cukup using namespace std. Jika kita mau pakai namespace ns1, berarti using namespace ns1. Nah, kayak gini. Misalkan kita lagi malas ya, nggak mau pakai space 1.2.2 misalkan, nggak mau kayak gini banyak-banyak. Jadi kalau kayak gini, using namespace S1 sebelum main. Jadi kalau dia fungsi di sini, dia mengacu yang space 1, bukan yang space 2. Itu sama aja dengan space 1.2.2. Cuman ini biar nggak sering nyebut space 1 kayak gini ya, jadi gunakan using. Kalau kita mau menggunakan second berikutnya, maka kita gunakan using namespace second, using namespace first kayak gini. Agar apa? Agar komputernya tahu kita tuh pakai namespace-nya yang mana sih, x dari yang mana sih, x dari yang second, yang ini x dari yang first kayak gitu. Kemudian ini misalkan using std cout. Jadinya kita menggunakan std-nya aja, std cout aja dari std banyak-banyak. Ada banyak ya function di std. Kita menggunakan cout-nya aja kayak gini. Nah, kayak gini. std nr digunakan dengan std. Jadi kita bukan kayak using namespace, tapi using nama namespace-nya apa? Titik 2.2. Ini biar nggak terlalu banyak impor library aja, tapi untuk hitungan komputer sekarang pakai using namespace std aja nggak apa-apa, nggak usah kayak gini ya.
Kemudian yang berikutnya, oke, ini hanya kasih tahu aja. Ini mungkin kalau kalian nyari di internet coding C++ yang sering muncul itu yang std tip 2.2 cout, meskipun ada banyak dia nulis std tip 2.2 nya. Kemudian ada juga namespace yang bisa di dalam namespace ya, bisa-bisa aja. Nah, dia nantinya ada dua, using namespace, nama namespace-nya titik 2, namespace apa lagi. Kemudian anggota nama satu namespace, berarti nama satu namespace. Ini untuk anggotanya saja. Yang ininya anggota nama 2 namespace, yang sininya anggota nama 1 namespace. Beda ya. Kita contohnya. Nah, kayak gini. Berarti space 1. Berarti dia ini kalau mau menggunakan fungsi yang namespace 1 using namespace space 1. Kalau mau pakai fungsi yang space 2 yang di dalam space 1, maka using namespace space 1 titik 2 titik 2 space 2, kayak gitu. Kayak gini. Dia memanggil fungsi dalam space 2 karena dia yang ini ada ininya ya. Kalau hanya mau menggunakan fungsi space 1, berarti sampai sini aja, ininya nggak usah, sampai titik koma aja. Berarti nanti fungsi yang ini memanggil yang fungsi yang space 1. Berikutnya adalah kelas. Nah, kelas name. Sebenarnya kelas name ini akan diajarkan lebih detail di pertemuan berikutnya ya. Cuman ini sepintasnya aja. Ada kelas mahasiswa. Kelas ini sama semacam struktur, struct. Cuma beda di struktur datanya lah. Struktur datanya sama sintaksnya aja bedanya. Kemudian kelas mahasiswa, tipenya public, jadinya bisa diakses di seluruh coding ini. Void duduk, method ns mahasiswa duduk. Itu fungsi duduk dari mahasiswa. Kemudian kalau kita membuat objek ns mahasiswa, berarti ns.2.2 mahasiswa Budi. Itu ya. Nah, panggillah dianya Budi ini. Budi ini adalah objek dari mahasiswa. Isinya adalah dia memiliki function duduk. Jadi, Budi titik duduk. Dia akan memanggil duduk dari Budi yang adalah kelas mahasiswa dari namespace ns. Jadinya panggilnya ini method ns mahasiswa duduk. Itu ya. Ini Budi, kalau misalkan mahasiswanya Chandra duduk segala macam ya. Dimana setiap objek bisa aja beda-beda atributnya, beda-beda variabelnya, beda-beda functionnya, nilai-nilainya beda-beda. Misalkan kalau kita main game, yang satu ini nyawanya masih 1000, yang ini nyawanya masih 500, kurang lebih kayak gitu ya penggunaan kelasnya. Ya bisa berbeda-beda. Kemudian kelas yang lainnya. Jadi namespace itu dia bisa aja bikin kelasnya dulu, deklarasi dulu. Isi lebih lengkapnya nanti ada di sini. Itu ya. Nah, ns mahasiswa. Mahasiswa dari ns isinya ini loh, public, method ns mahasiswa duduk, macam itu. ns mahasiswa Budi duduk. Untuk pertemuan berikutnya akan saya jelaskan lebih jauh ya, beda struktur sama kelas ini. Kemudian yang ketiga, kita juga bisa deklarasikan method itu di luar namespace-nya, di luar kelas sama di luar namespace. Jadinya dua-duanya duduk ya. Yang satunya duduk milik ns, yang satunya duduk milik mahasiswa dari ns. Jadi nanti kayak gini, ns mahasiswa duduk, jadinya duduk dari mahasiswa. Ini method mahasiswa duduk dari ns. Nah ini deklarasikan dulu, baru isinya belakangan di bawahnya. Mahasiswa Budi, ns duduk, jadi dia memanggil duduk dari ns, yaitu method ns duduk, Budi duduk, dia memanggil yang ini. Itu ya, method ns mahasiswa duduk. Kemudian kita bisa juga menggunakan namespace di file header yang titik H tadi ini ya. Jadi nanti kita bikin namehead titik H, ada juga namehead titik cpp. Jadi satunya file H, satunya file cpp. Jadi yang H itu ada namespace namanya foo,
value-nya return 5. Ada juga function yang di luar namespace yang bernama ini Budi. Jadi kalau kita jalankan include nama head.h, ini semua codingnya ini akan dipindahin ke sini sebelum main. Itu ya. Jadi nilai foo value, dia akan memanggil yang ini value kembalikan 5. Kemudian fungsi header manggil method atau function dari yang name head.h yang di luar namespace foo. Ini Budi. Itu ya. Nah, kita bisa juga ngasih aliasnya. Misalkan namespace nama baru, nama sekarang. Misalkan namespace kita ada 3 bersarang. Jadinya NS1, NS2, NS3. NS3 itu di dalam NS2, NS2 di dalam NS1. Biar nggak ribet-ribet, misalkan tulis aja NS3 gitu ya. Nah, ini aliasnya. Jadi penggunaan berikutnya dia menggunakan NS3. Ini adalah contohnya. Alias name3, name2, name1. Alias. Jadi untuk mengacu name3 yang di dalam name2, di dalam name1, gunakan aja namespace alias berikutnya kayak ini. std cout alias var. Jadinya var dari alias. Alias itu adalah name3. Berarti name3 dari name2 dan 1 var 42. Itu dia pemberian nama alias. Oke, perkuliahan kita udah selesai. Terima kasih sudah menonton. Semoga ilmunya bermanfaat. Di pertemuan depan akan dijelaskan yang akan keluar pas UAS ya. Terima kasih.